Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan terletak sekitar 15 km dari kota Malang. Ketinggian gunung ini mencapai 2.551 mdpl dan sering dikunjungi oleh orang-orang yang ingin cepat kaya. Gunung Kawi yang berada di daerah Malang, Jawa Timur, selalu menjadi perbincangan dan erat hubungannya berada dengan kegiatan spiritual atau mistis. Pasalnya, di Gunung Kawi sendiri kerap dijadikan sebagai tempat pemujaan, kegiatan spiritual, pesugihan atau tempat ritual untuk mendapatkan kekayaan. Banyak masyarakat percaya bahwa gunung ini memiliki mustika kekayaan. Berbagai macam kekuatan gaib di sana mampu mendengar setiap keinginan orang-orang yang mendatanginya. Lalu bagaimanakah fakta yang sesungguhnya? Jangan skip video ini, karena akan dijelaskan secara detail. Nah, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Pak, di sini banyak para pengunjung membawa sajen, Pak. Ya, sesaji. Sesaji, sejatinya untuk apa sih, Pak? Ya, benar. Jadi sesaji itu kalau di keraton itu kan memang dari adat tradisi mulai dulu, namanya sesaji itu berupa kopi pahit 2 gelas, teh manis 2 gelas, nasi 2 piring, ditutup dadar telur, kemudian tambah rokok kretek 2 batang. Artinya sesaji itu untuk memberi makan eyangnya yang di sini. Nah, tujuannya kita supaya dibantu kita usaha, seperti itu. Jadi tujuannya sesaji memberi makanan yang di sini untuk supaya kita memberi seseorang, pasti ada timbal baliknya, gitu loh. Betul. Tapi tetap kita mohon pada yang kuasa, nggak boleh kita langsung minta sama eyang-eyang yang dimakamkan di sini. Jadi kita tetap mohon sama kuasa perantara eyang sini, minta barokahnya, minta syafaatnya, gitu loh. Sesaji itu tujuannya gitu. Mungkin ada hari-hari tersendiri, Pak? Iya, memang ada hari tersendiri. Di sini hari yang disakralkan itu adalah Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Tapi pada umumnya orang-orang sih, pokoknya setiap Kliwon banyak yang pasang sesaji di Keraton Gunung Kawi sini. Menurut berita yang beredar, Pak, ketika di sosial media maupun di media massa maupun di YouTube, Pak, kebanyakan di Keraton Gunung Kawi ini untuk mencari pesugihan. Iya. Apa benar itu? Mungkin Bapak bisa jelaskan untuk klarifikasi hal tersebut. Iya, betul. Sebenarnya kalau dikatakan pesugihan bukan. Di sini di keraton itu hanya ngalap berkah kepada yang kuasa atau sang yang widi supaya kita hidupnya tentram, enak. Memang banyak tamu-tamu yang datang sini dari pesugihan, katanya sini ada toyol, ada uang goib, ada kandang bubrah, tidak ada. Jadi semua di sini ngalap berkah kepada yang kuasa, pelantara yang di sini. Jadi makanya jangan sampai salah. Kalau ada yang bilang di sini cari pesugihan, yang mana tidak boleh. Di sini tidak ada pesugihan karena masyarakat sekitar ya gak ada yang kaya. Seperti itu. Berarti itu benar-benar harus diluruskan. Iya, itu berarti mitos. Siap. Untuk ini, Pak, makam yang ada di belakang kita ini, Pak. Iya. Ini sejarahnya gimana, Pak? Ya, sejarahnya gini. Jadi ada 2 makam namanya Tunggul Manik dan Tunggul Wati ini. Ini orang kepercayaannya Prabu Kameswara II. Ya, kalau menurut sejarah kepercayaan atau mungkin atau gurunya atau orang tuanya seperti itu. Makanya di sini orang pada ngalah berkah pada yang Tunggul Manik Tunggul Wati. Maksudnya perantara loh. Dari Gusti Allah minta perantara yang Tunggul Manik Tunggul Wati agar kehidupannya bisa sukses, artinya panjang umur, selamat dan sukses. Kalau usaha itu pun jangan sampai diam di rumah, jadi tetap kita usaha. Insya Allah nanti contohnya tadi sudah saya sampaikan, mamanya jual bakso sehari dapat untung 100.000, tapi setelah ngalah berkah sama yang kuasa perantara yang dimakamkan di sini, alhamdulillah hasilnya lebih daripada itu. Makanya seperti bangunan ini bukan orang sini, seperti sampean mamanya ngalah berkah ini sukses ya bangun apa, seperti makam ini yang dibangun tamu. Bukan orang sini, tamu yang bangun. Dulu ya jelek, berupa batu, tapi karena tamu yang ngalah berkah sukses, akhirnya dibentuklah seperti ini. Nah, ini sejarahnya ini masih ada sangkut pautnya dengan Kerajaan Kediri, Pak, ya? Iya, memang petilasan dari Kerajaan Kediri. Oh, ini petilasannya? Petilasan, tapi kalau yang juga sama Raden Mas Sumamjono tidak ada hubungannya dengan sini. Karena yang juga sama Raden Mas Sumamjono kan dari Yogyakarta, Ngayogyakarta.
Makanya orang kadang-kadang bingung mau cari berkah ke Gunung Kawi, kadang-kadang bingung yang di Pesarean apa di Keraton Gunung Kawi. Sana ya Pesarean Gunung Kawi, sini Keraton Gunung Kawi. Lah Gunung Kawinya itulah yang berpengaruh. Jadi kadang-kadang ada yang tujuannya ke Eyang Jugo salah ke sini. Tujuannya ke sini salah ke Eyang Jugo karena sama-sama Gunung Kawinya. Cuma di sana Pesarean, di sini Keraton gitu loh. Jadi ini yang paling atas sendiri? Iya, ini paling atas, paling tua karena di sini ditemukan tahun 1115 ada itu. Tapi kalau di Eyang 1871. Jadi lebih tua. Kalau di Eyang Jugo itu cucunya Pangeran Diponegoro, kalau di sini cucunya Empu Sendo. Empu Sendo. Empu Sendo, zaman Kerajaan Doho. Kerajaan Daha. Iya. Empu Sendo itu kan dari Kerajaan Pedang Kamulyana. Iya. Kalau Empu Sendonya punya cucu ya ini Prabu Kameswara II yang punya kepercayaan yang Tunggul Manik sama yang Tunggul Wati. Siap. Nah, kemarin saya habis mendaki dari Gunung Butak, Pak. Iya. Di situ ada Cemoro Kandang. Iya. Di situ ada pemakaman juga di Iya. situ. Dan saya dapat informasi itu masih ada sambungannya entah dari Pesarean Gunung Kawinya, entah dari keratonnya. Iya. Nah, itu gimana itu? Iya, kan memang kalau di Gunung Kawi itu tidak ada hubungannya dengan Pesarean Gunung Kawi. Jadi hubungannya dengan Keraton Gunung Kawi. Memang di puncak Gunung Kawi itu ada namanya Gunung Butak atau Setinggil kalau orang sini. Iya. Ada Gunung Butak, ada Gunung Kawi, ada Telaga. Itu Telaga itu yang sumber itu, Pak? Iya, di situ ada dua telaga. Yang utara Telaga Utara, yang selatan Telaga Selatan. Di bawahnya Gunung Butak atau Setinggil. Kalau lewat daerah Batu atau daerah kiri atau Blitar. Tapi kalau lewat sini nemuin namanya Batu Tulis, Gunung Gentong, Gunung Pasang, dan langsung ke Telaga. Okay. Perjalanannya kalau dari sini kurang lebih sampai tujuan Telaga 12 jam. 12 jam. Itu yang ke Cemoro Kandang itu? Iya. Itu kalau Tolonda, kalau Cemoro Kandang lewatnya harus lewat Batu. Okay, lewat yang Pandermen itu? Ya, Panderman, Gunung Panderman, baru Cemoro Kandang. Siap. Tapi kalau lewat sini nggak nemu di sana. Kalau pulang nanti baru kita ada 3 jalan. Lewat Blitar, Sorah Kencong juga bisa, lewat Batu juga bisa, lewat sini juga bisa, hanya 3 jalan. Untuk yang Gunung Kawi? Ya kita naik ke Gunung Kawi, tapi medan paling berat itu yang lewat sini, tapi lebih cepat. Dibandingkan lewat gunung atas Blitar sama lewat Batu. Nah, Cemoro Kandang atau Pangerman. Itu lebih lama, tapi jalannya enak. Siap. Gitu. Oke. Untuk ini Pak, yang ada di Batu Tulis Pak ya? Iya. Batu Tulis itu juga ada sesajen Pak? Loh, iya di Batu Tulis tuh mungkin sama heran, kenapa di atas gunung kok ada batu tulis? Jadi batunya banyak tulisannya, huruf Jawa. Nggak tahu sejarahnya dulu yang nulis siapa. Jadi semua batu ada tulisannya. Ada tulisan Jawa, tulisan Wonocoroko itu. Itu yang jadi fenomena sampai hari ini, kok di atas gunung kok batu-batu ada tulisannya. Ya semua ada kaitannya dengan Keraton Gunung Kawi ini. Gitu. Untuk hal yang mistis Pak, apakah ada yang kena santet terus ke sini atau tempat pengobatan? Loh ya gini, jadi namanya di Keraton Gunung Kawi untuk mencari berkah. Jadi semua orang yang punya tujuan dilayani semua, karena kita tetap minta yang kuasa. Ya soal nanti kabul tidak kabul tergantung dari hati dia. Yang jelas kalau dia percaya yakin rata-rata terkabulkan. Contohnya saya belum punya istri, ingin mencari jodoh di sini. Insya Allah dimintakan sama yang kuasa perantara yang sini. Ternyata gak lama dia kembali sudah dapat jodoh. Dulu jual bakso, hasilnya sedikit, begitu datang ke sini, kembali lagi ke sini selamatan juga alhamdulillah sukses. Itu contoh yang kecil saja. Belum perusahaan besar. Iya. Itu. Ada perusahaan besar BCA. BCA gitu. Loh, BCA yang Gunung Kawi yang juga itu Ling Suliong malah yang bangun itu Semega itu Ling Suliong. Kalau nggak salah di se-Indonesia punya kekayaan nomor 4 atau nomor 5 Ling Suliong itu bangun Gunung Kawi. Pak Ling Suliong itu kalau dulu datang ke sini bawa uang ya koperan bagi-bagian kepada masyarakat. Ya 50 berapa semua dikasih. Ketemu orang ya selamat siang ya uang, selamat siang uang. Ling Suliong tapi sekarang udah meninggal. Anaknya yang teruskan. Namanya Ling Suliong, orang Cina, orang Tionghoa. Tionghoa. Ya. Jadi gini Mas, kalau di sini untuk orang mencari pesugihan itu tidak benar. Mamanya ada wadal, korban manusia tidak ada. Kalau ada yang bilang itu hadapkan saya pertanggungjawabkan. Di hoax Pak ya? Di hoax, semua itu hoax. Siap. Ya mungkin namanya konten
cari pesugihan di Keraton Gunung Kawi, tumbalnya ini supaya orang buka, padahal ya tidak ada seperti itu. Gitu. Jadi semua itu gak musyrik di sini, semua ngalah berkah yang kuasa, hanya perantara. Seperti kita berziarah ke Wali Songo atau ke makam orang tua, mendoakan orang tua supaya di tempat kasih Allah, kemudian kita minta syafaatnya, kan begitu. Gitu. Di sini sudah internasional, dari Singapura, Malaysia. Kalau namanya Lampung ya tiap hari, Bekasi, Jakarta, Jawa Barat itu tiap hari. Mungkin sama nanti kalau ingin tahu daftarnya tamu di loket. Jadi tamu yang ziarah itu daftar, terkecuali wisata, tidak daftar. Untuk perbedaan antara wisata dan tamu itu nanti gimana, Pak? Yo, gak ada perbedaan. Tamu datang ke sini ada yang tujuannya wisata. Oh, gitu. Iya, gak masuknya ya gak bayar. Tapi kalau tamu yang mau ziarah, mau ngalah berkah, bayar 10.000. Oh. Tapi kalau untuk wisata jalan-jalan tidak. Iya. Oh, siap. Wes cukup, nggih. Terima kasih Pak, Iya, itu aja. iya, makasih ya. Saya terima kasih Iya, banyak. ya, mudah-mudahan sukses semua. Amin, Ya, panjang amin. umur, selamat. Nggih. Amin, ya.